Ceritanya aku tidak mudah. Dia sambil jelaskan. Sambil jelaskan. Ini dipegang ini loh. Ini urutan kan Ini urutan ya. Ini bacanya Raja Iblis. Ah, nggak tahu namanya kan. dulu. Nah, Kok jangan nanti ngoret-ngoret kamu jangan. Nah, dulu nah. Kondo mayit ini Hmm. menginginkan sebuah kekuatan yang besar dari Raja Iblis. Raja Iblis. Kameranya sini kan, putar biar teman-teman mungkin paham dari sana. Kamu dengarkan atau tidak? Iya ini lagi dengerin. Sana. Ayo Pak. Begini, Masih sih. ini Kondo mayit ini atau Wismo Mandolaca. Raja. Maaf. Ulangi. Iya. Kamu fisik kok. Ini Kondo mayit atau Iya. Wismo Mandolaca itu meminta kepada Raja Iblis Ini ya. Raja yang saya Iblis. tidak ketahui namanya. Dia meminta kekuatan yang besar untuk menjadikan dirinya kuat dan disegani. Ya. Nah, akan tetapi oleh Raja Iblis dibuatkanlah sebuah syarat. Oh tadi enggak ini. Iya syaratnya apa berarti? Raja Iblis mengatakan kepada Kondo mayit bahwasanya kau jika ingin meminta kekuatan dariku, kau harus memiliki kerja keras dan pengabdian kepadaku, yaitu secara umum menyebarkan nilai-nilai kemaksiatan. Tujuannya maksiat berarti ya. Dan secara khusus ada 3 hal, yaitu membuat perceraian, Ya ini. membuat Buat hubungan satu darah, dan hubungan sama jenis. jenis. Sebanyak-banyaknya. Jika Raja Iblis sudah puas dengan kerja Kondo mayit, maka dalam satu tujuan ini akan timbul satu simbol Nah, yang bentuknya sini. seperti Ini dibuka dulu kalau mau nulis. seperti ini. Yang besar sih ngapa yuk? Ini udah nggak apa-apa Mbak. Kecil banget. Ini salah. Ini harusnya menyatu Lah ya kamu yang gambar kok. seperti ini. Ini nih. Ya. Dari satu tujuan. Jika Kondo mayit berhasil membuat banyak perceraian Nah, sampai Raja Iblis puas, maka Raja Iblis akan memberikan sebuah wahyu, sebuah tanda, Karomah. ya karomah, kelebihan, berupa simbol yang muncul, entah itu dari mimpinya, entah itu muncul di permukaan kulit atau di mana saja. Berbentuk. Segitiga berbangkal lengkung seperti ini. Ya. Masing-masing akan tercipta satu simbol Dari 3 itu. dari 3 itu. Jika ketiganya sudah terkumpul, Jadi gambar simbolnya seperti apa? ini 3 simbol. 3 simbol. jika ketiganya sudah muncul simbol tersebut, maka akan diberikanlah Kondo mayit terhadap Raja Iblis, dan Raja Iblis akan memberikan kekuatan yang Kondo mayit mau. Oh, iya saya paham. Seperti layaknya kalian menanam. Raja Iblis ingin menanam padi, jagung, dan Kacang. kacang. Nah, jika sudah memenuhi 3 syarat ini, kau berikan hasilnya, maka Kondo mayit akan memberikan kau emas. Istri Raja Iblis akan memberikan emas pada Kondo mayit. Untungnya Ini buat Raja petani Iblis apa berarti. tahu enggak? Seperti apa? Untungnya buat Raja Iblis apa itu? Namanya juga iblis. Dia mengharapkan semua makhluk itu tersesat. Kau tidak tahu rumus itu. Ya harapannya kayaknya ini simbol ini berarti bu. Simbol ini hanya hadiah, hanya perlambang. Tujuan utama Raja Iblis adalah membuat banyak kesesatan. Ya. Ya. Baik, saya akan ulangi sedikit ya. Ya. Kondo mayit meminta kekuatan kepada Raja Iblis. Ya, Ya. Dan Kondo mayit itu nama aslinya Wismo Mandolaca. Ya. Itu nama asli. ya. Lah, karena ini merasa kurang kuat, akhirnya dia itu membuat para jajarannya atau malaikat. Bukan karena kurang kuat, karena dia tidak bisa melakukan sendirian. Oh, tidak bisa melakukan sendirian. Agar lebih cepat, dia
membuat susunan 7 malaikat. 7 malaikat. Iya, yang tugasnya adalah memberi arahan kepada nabi-nabi. Ya, nama malaikatnya Purdana itu. Purdana, Ya. yang pada nabi satu ini kan. ya. Ya, Kaliswa, ya, Itu. itu kerjasama kan. ini adalah malaikat pertama. Purdana ini namanya. Purdana dan Kaliswa yang menaungi Nabi Darstisan. Nabi Dirsan. Terus Dan ini tujuan mereka adalah bagaimana caranya membuat rencana agar membuat perceraian yang banyak dengan membisiki Dirsan. oh iya ya. Dirsan, katakan ini kepada anak buahmu agar melakukan ini. Oh iya ya. Lakukanlah rencana ini agar mereka terhasut. Seperti Iya. itu. Terus yang kedua ada malaikat Ardon dan Ardon. Jubara. itu Ini yang menaungi Fitri. Nabi Fitri Nabi Fitri. untuk membisiki hubungan sesama sesama jenis jenis. sebanyak-banyaknya. Banyaknya. Jadi misalnya jika kau bertemu dengan malaikat, kau tanya bertemu dengan malaikat, yang penggantiku siapa? Itu Mas Wari. Mas Wari, dia bisa apa? Dia bisa ngelepasin baju. Nah, itu hanya kekuatan sepele. Sejatinya malaikat yang mereka maksud itu memiliki kekuatan yang bisa menjerumuskan hubungan satu darah seperti menaikkan hasrat dan nafsu. Ya, Akhirnya dia memberikan kekuatannya kepada Nabi Jatmiko untuk mempermudah langkahnya. Oh iya ya, saya paham. Berarti ya strukturnya seperti ini ya. Terus ini Dan kemudian di sini ada nabi lagi, bukan nabi, malaikat yang pekerjaannya adalah mengikuti gondo mayit, Atau Wismo Mandolaja, itu tangan yaitu kanan. sangkawang. Ini tangan kanannya. Iya, itu tangan kanan. Terkadang gondo mayit ini tidak bertempat di satu nabi atau satu nabi, bahkan dia memiliki tempat yang tidak kita ketahui. Yang bergerak adalah tangan kanannya sangkawang. Oh Ia memberikan kabar kepada Purdana dan kawan-kawannya. Oh iya. Salah satunya saya dulu. Ini ya kerja hasil ini. Iya. Membuat perceraian sebanyak-banyaknya, membuat hubungan satu darah, membuat hubungan sesama jenis. hasilnya ini Tujuannya. Lah kalau ini sudah semuanya berhasil, dari 3 ini akan mendapatkan satu simbol. untuk masing-masing kejahatan. Berarti sumama membuat perceraian sebanyak-banyaknya yang berhasil dapat 1. Ya, Membuat hubungan satu darah dapat 1 lagi. ya, Ya kan? ya, Membuat hubungan sesama jenis 1 lagi. ya, Jadi 3 simbol ini. ya. Setelah simbol ini sudah terwujud, maka itulah titik kejayaan Wismo Mandolaja. Mempunyai sebuah kekuatan yang besar. Wahai Raja Iblis, ini yang kau mau. Sekarang saya Arkan, akan ya. harus mendapatkan apa yang saya mau. Di sini menguntungkan banyak sekali jika dipikir. Raja Iblis tidak perlu lagi menghasut banyak makhluk, hanya tinggal menyuruh satu makhluk dan mendapatkan segalanya. Semua dosa sudah terangkap pada semuanya. Terutama tidak percaya Tuhan yang benar. Ya. Itu sudah pasti. Yang kedua, selain membuat ini, yang lain pun dihasut seperti peraturan dihilangkan, mencuri semua hal agar apa? Mereka mau mengikuti nabi-nabi mereka. Iya. Oh ini berarti memang cerdas banget ini ya. Gila itu mas, strukturnya Ini rapi banget memang gitu loh. si gondo mayit ya. Memang saya akui makhluk yang mempunyai ilmu marketing yang luar Iya, biasa. strategi marketing. Dia tidak perlu menawarkan kekuatannya, tapi dia mendapatkan hasilnya. Ini pinter. 1 juta. Keuntungan bagi nabinya yaitu berupa materi. Oh ini dikasih materi. Seperti yang kalian tahu, apa berlaku atau sampai sekarang atau tidak. Jadi, Dirsan ini meminta bayaran berupa harta kepada pengikutnya. Oh ini dapatnya materi dari para pengikutnya nanti. Itu. Dan kedua, mendapatkan ilmu dari kondo mayit yang diturunkan melalui malaikat-malaikatnya. Wis pinter. Jadi dia mendapatkan harta, dia pun mendapatkan kekuatan dan kesaktian. Nah ngomong-ngomong masalah simbol ya. Kan dari 3 ini mendapatkan 3 simbol. Apakah Iya. kau tahu simbol apa ini sebenarnya? Ini adalah simbol segitiga lengkung. Itu saja yang kau tahu. Ya itu, memang seperti itu simbolnya. Ini kan hanya sebuah syarat, hanya bentuk.
Ya, masa iya seorang raja iblis hanya mendapat memberi simbol ini, tujuannya kan apa? Topi itu mas, mungkin. Kecut dia. Ya, topi tudung itu sih buat yang ke sawah, Mbok. Ya kan? Ini kalau dibaca A. Oh, Gitu Oh, kalau itu A. lapar. angop. Setengah lingkaran ya. Ya, berarti yang kita PR kan ini apa ya? Saya tidak tahu ini berharga atau tidak bagi Gondomayit. Hmm. Saya tidak tahu. Yang penting Gondomayit melakukan ini dan pasti dapat ini. Ya, paham. Perkara ini memiliki kekuatan saya tidak tahu. Berarti kita mencegah mendapatkan itu berarti mas di dalam mas. Dan kemudian, asal Pasti. kalian tahu, sebagai malaikat diuntungkan sekali saya dulu. Tentuan. Untungnya apa? Satu, mereka juga memberikan sesajen. Saya sebagai jin pun lapar. Ya, Akhirnya paham. makan. Dan kemudian saya dimanja oleh Gondomayit. Ya, paham. Kewarasanan lo ya. Ya, Di sekarang sini semua untung, kecuali pengikutnya. kalau sudah digambarkan seperti ini, saya malah gamblang. Jadi semuanya strukturnya sudah jelas, mendapatkan suatu simbol, intinya tujuannya. Simbol ini tentunya sangat menguntungkan buat si Raja Iblis. Cuma kita belum tahu simbol ini apa bagi Raja Iblis, kan seperti itu. Iya. Ya saya tahu pasti, ya namanya iblis menebar kemaksiatan dengan berbagai cara. Tidak hanya langsung menghasut, dia pun menghasut makhluk untuk menghasutnya lagi. Pinter ya. Saya menjadi korban bertahun-tahun. Bagaimana perasaan saudara-saudara kalian? Bagaimana perasaan saya? Kalian kan hanya beberapa hari. Ya pasti memang kalau seperti ini ya mungkin kamu di sini yang dirugikan, apalagi yang di tiga ini, yang golongan manusia ini. Sebenarnya saya tidak dirugikan, karena saya mendapatkan untung. Ya, Saya keluar bukan karena rugi, karena apa? karena saya tidak mau menjalankan jalan seperti itu. Saya bukan itu tujuannya. Mantap pasti. Jika saya hanya mencari untung, saya akan tetap di situ. Bahkan saya berusaha menyingkirkan nabi-nabi lain. Berarti yang saya mau perangi khususnya ya, yang saya mau hadapi, bagaimana saya menemui menghentikan kegiatannya si Dirsan, Jatmiko dan si Nabi Fitri ini, Iya, dan menghentikan yang sudah terlanjur iya. melakukan. Tapi itu sulit sekali, Besti. Ini Bagaimana mungkin kau bisa hanya dengan kata-kata melawan banyak kepercayaan? Itu sangat sulit. berarti saya harus menumpasnya itu dari akar-akarnya ya. Ya selayaknya kau melihat ular akan lebih aman jika kau Pegang kepalanya. kepalanya. Kalau ekor sih ya, Nyatek lo mas. tapi menangkap ular juga pakai teknik. Saya pegang ekornya dulu, saya ikutin baru kepalanya. Bagaimana? Jika kau merasa mumpuni memegang ekornya dan kau merasa aman, tidak terkena gigitan, ya silakan. Memang lebih sulit menangkap kepalanya karena dia masih harus belum tentu kena justru. Menggigit. Iya, tapi kan biasanya seperti itu. Ya. Dari penjelasan ini saya mempunyai sebuah gambaran ini. Ya, Ini gambarnya. luar biasa. Betul pasti. Ya terima kasih untuk dirimu, Pasti. Besti. Betul, salah tuh. Mas. Ya untuk lokasi sendiri apa kamu tahu? Dari si Dirsan menyebarnya di mana? Jatmiko sih daerah sini ya. Iya, itu Jatmiko kau sudah tahu. Iya. Itu kan mantan nabimu. Itu. Apa kamu tiku? Sugeng. Dan si Fitri ini di daerah mana? Saya tahu. Di mana ini? Gimana? Semuanya saya tahu. Saya bisa antarkan. Tadi pagi kalian menyuruhku untuk mencari banyak informasi. Saya langsung kerjakan. Jadi ini tinggal tugas saya ya. Ya iya. Wih, Saya belum kerjakan kalian. Terakhir ketemu dengan siapa ini di antara nabi-nabinya? Saya tidak ketemu, saya hanya mengintai. yang ngintai siapa? Semuanya. Oh semuanya. Tapi dulu yang saya diajak langsung oleh Gondomayit itu ke yang wanita itu. Si Fitri ini. Oh, Ngapain? Fitri. Saya hanya diberi pelajaran bagaimana cara menghasut.
manusia belajar dari yang sudah lebih dulu dari saya. Bagaimana? Ayah, saya sudah. Walaupun saya tidak bisa menulis, tapi saya bisa menjelaskan. Tapi gamblang ini. Gamblang. Besti. Iya. Terima kasih Besti. Iya. Saya ngantuk sebenarnya. Wes, Karena saya siang tidak tidur sama sekali. ngopi. Mencari informasi. Ngopi, Saya pengen ngopi enggak? Ya nanti saya mau mencoba nanti ya. Jadi mau tahu tempatnya atau tidak? Mau ya tentunya mau lah. Desa sebelah mana? Desa sebelah mana? Ini arah mana? Lurus belok-belok jadi saya sulit menjelaskannya. Ikutin aja ya. Matung sini ya. Mitri. Jelas bukan di hutan. Ya, Jika kau mencari manusia di hutan tidak ketemu. ya kalau Mitri, Maksudnya, Mitri. ada di perkampungan terpencil. Ada berapa tikungan? Jadi kalau ini kan dia arahnya menuju Susukalawang. Ya. Kalau secara kehidupan umum itu tidak bakal mudah diterima. Coba kau bayangkan laki-laki bergandengan tangan. Ya nggak mungkin ya. Tidak mungkin terus terang dengan yang lain. yang terselubung. Terselubung, tertutup ya. Jadi jika kau menemui nabinya sekalipun itu seperti biasa saja. Tapi nggak tahu ya. Ada di belakangnya. Terkadang permainan prakteknya itu Nabi menjaga para pengikutnya melakukan hubungan itu. Contoh pesta sesama jenis Ya, misalnya di sebuah rumah. Di hotel. di hotel. Ya, Apa hotel itu nggak tahu kok. Hotel ya rumah. iya di rumah. Tempat clubbing mungkin Mas. Tahu? Oh, nggak tahu ya. Sentong. Memberikan bukan bos. Melihat alat kelamin lawan sendiri saja cici. Ih, jangan gitu loh. Bayangkan dubur kalian dimasukkan. Bener Besti. Ih, Ngopet. Besti. Bayangkan alat kelamin wanita dan wanita. Gesekan ya. Apa enaknya? Nggak masuk ya. Yang ada konslet ya. Apa itu? Bukan konsep Mas. Bukan. Budak. Apa nyebuk? Seperti tukang pasang kayu. Tidak menghasilkan apa-apa. Panas. Lah kayu di pasar ada kan bundet itu. Kayunya Nah, mana? kau bayangkan kotoran manusia keluar dari dubur setelah dicabut. Udah. Udah. Jangan ceritakan. Ampas. Sesat itu. Ampas kopi. Itu nama. Terima kasih ya Pesti ya. Sama-sama pasti. Oh, main singgah enggak? Oh, singgah dulu enggak? Main-main. Kemana? Tidur enggak mau ngantuk kan? Ngantuk banget. Oh, di base camp, Oh, Bo. di base camp. Silakan masuk ke sini, nyaman. Jaminan kalau saya sampai terbangun apa? Iya, Pak, tadi tak bangunin. Sediain itu kopi, Bo. Oh, nyaman kan? Jadi saya tidak perlu menjauh dari kalian. Iya dong. Boleh? Monggo. Monggo. Silakan. Baik teman-teman ya, dari penjelasan si siapa tadi namanya? Besti. Ibraksa itu wah, mengerikan juga teman-teman ya. Sebuah marketing ya, yang sangat indah dan cantik yang dibuat oleh jin. Ternyata dunia marketing bukan hanya di dunia manusia saja. Ya. Ini benar-benar terjadi di alam gaib jin. Luar biasa. Jadi si Raja Iblisnya tinggal ipit-ipit apa namanya? Kipas ya. Bawahannya itu yang bekerja semua. Dan lebih hebatnya lagi si Gondomai juga tinggal ipit-ipit mengerjakan di bawahnya lagi. Hebat ya. Itu teman-teman ya. Cuma kita yang tidak